Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami sudah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mewartakan karya agung-Mu Tuhan. Aku mewartakan karya agung-Mu Tuhan. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Aku mewartakan karya agung-Mu Tuhan. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Aku mewartakan karya agung-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada seorang sahabat yang pernah mengajak saya pergi ke Klaten dan ke Salatiga. Waktu itu kami berangkat dari Yogyakarta. Saya tidak tahu mau diajak kemana, tetapi dalam perjalanan sahabat saya itu bercerita dia ingin membeli salib di Klaten. Waktu itu di Panti Semeti ada toko rohani dan yang kita tuju di sana. Kemudian sesudah memberi salib itu, perjalanan dilanjutkan ke Salatiga. Dan dalam perjalanan ke Salatiga itu, sahabat saya ini bercerita, salib ini akan dipakai untuk mengganti salib yang diambilnya di kamar di novisiat Gendongan. Waktu dia menjadi novis dulu, salib itu diambil. Sambil menyetir mobil dia bercerita bahwa dulu dia dimarahi oleh romo magisternya dan disuruh pulang. Tetapi malam itu dia berdoa menghadap Tuhan, memandang salib, dan dia mendapat kekuatan untuk tidak jadi pulang karena romo magisternya juga sekedar menggertak saja untuk menguji kesetiaan frater nobis itu. Maka karena dia mendapatkan semangat untuk melanjutkan perjalanan panggilan hidupnya, salib di kamarnya itu diambil, dan sesudah menjadi imam dia mengganti salib itu yang diambil dari kamar di novisiat itu. Sekedar contoh bahwa ada orang yang mendapatkan kekuatan ketika memandang salib dan melanjutkan perjalanan hidup, panggilan hidupnya. Sebagaimana dalam perjanjian lama, umat Allah memandang ular tembaga yang menjadi bukti bahwa satu-satunya harapan untuk dapat terus hidup dan melanjutkan perjalanan sampai ke tanah perjanjian melalui memandang ular tembaga itu. Dalam perjanjian baru, tanah terjanji itu adalah kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia. Jalan satu-satunya untuk sampai kepada kerajaan Allah yaitu memandang salib, menaruh harapan dan kepercayaan kepada yang disalibkan. Marilah kita bersyukur dengan cara seperti itu penebusan terjadi, dan itu menjadi bukti bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan mempersilahkan manusia menikmati kehidupan abadi dalam Yesus. Kita bersyukur karena kita boleh terus hidup dan mendapatkan kekuatan melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus.